Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Rozim Maulana. Di sini saya akan membuat sebuah video perihal tugas ujian akhir mata kuliah basis data yang diampu oleh dosen Bapak Batri. Pada video kali ini saya akan membuat seputar ERD, yaitu adalah Entity Relationship Diagram. Oke, untuk lebih menyingkatnya waktu, mari kita langsung memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aplikasi yang akan saya gunakan ataupun website kita akan menggunakan Draw.io. Oke, di sini kita telah memasuki kepada Draw.io-nya. Untuk pertama-tama kita akan membuat entitas yang bernama mahasiswa. Oh ya, sebelumnya di sini saya akan membuat ERD diagram yang mana studi kasusnya ialah akademik. Yang mana akademik ini mengarah kepada satu kampus, yang mana di dalam kampus tersebut ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan lain sebagainya. Di dalam video ini saya akan membahas lengkap, insya Allah. Mari kita masuk ke dalam tutorial pengerjaannya. Oke, di sini kita akan membuat entitas yang bernama mahasiswa terlebih dahulu. Kita buat kecil saja ya teman-teman. Oke, seperti ini cukup saya. Mahasiswa ya. Kita klik 2 kali, kita berikan mahasiswa. Nah, seperti ini. Oke, di dalam mahasiswa ada yang namanya atribut, yang mana di sini saya akan langsung menyentuhkan ataupun langsung memberikan contoh di dalam video tersebut. Oke, kita buat dulu untuk kolom atributnya menggunakan ini. Kita edit dulu. Terlalu panjang. Oke, kita taruh di sini ya teman-teman. Ini terlalu besar. Di sini kita berikan yang paling penting di mahasiswa itu adalah NIM, nomor induk mahasiswa. NIM. Oke, kita copy saja ya. Maaf. Ctrl C. Kita taruh di sini ya teman-teman. Fit. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwa di video kali ini akan sedikit panjang ya teman-teman, karena ya seperti itulah, menggunakan flowchart kita harus lebih detail dalam mendesainnya. Di sini ada NIM, terus setelah NIM ada yang namanya nama mahasiswa. Kita singkatin saja ya kalau di ERD, karena nanti di database kita akan membuatnya mungkin full nama ya. NHS seperti ini ya teman-teman. Lanjut. Setelah itu ada yang namanya jenis kelamin. Kita singkat-singkat saja ya.
jenis kelamin, ada yang namanya tanggal lahir. Tanggal lahir, terus ada yang namanya juga alamat dari mahasiswa tersebut. Terus setelah itu juga ada yang namanya angkatan dari mahasiswa. Itu angkatan mahasiswa berapa, 24, 25 ataupun 26 angkatan. Dan yang paling terakhir nanti kita akan relasi, bukan relasi, apa yang namanya ya, entity relation diagram ini akan di kolom terakhir ini, maksudnya di atribut terakhir ini akan terhubung kepada KRS. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir adalah ID prodi ya teman-teman. Ini nanti akan kita berikan foreign key ID prodi ya, nah, seperti ini prodi. Nah, oke, kita perjelas ya Bapak, ini adalah atribut dari entitas mahasiswa. Nah, oke, saya rasa kurang lebih ya seperti ini. Waduh, apa ini? Gimana ya teman-teman? Ya seperti inilah yang membuat video saya akan lebih lama ya, karena ya dari segi peletakan saya kurang mengerti lah teman-teman. Oke, sekarang kita relasikan ya teman, kita kasih panah. Apa ini ya, kurang masuk ini. Seperti ini, kita kasih panah ya. Seperti ini, kita huruf D saja, terus kita V. Sama ya teman-teman, samain aja. Ini memperjelas bahwa atribut yang ini adalah atribut yang digunakan oleh mahasiswa, entitas mahasiswa. Salah. Oke, di sini telah jadi yang namanya entitas mahasiswa dengan atribut-atributnya ya teman-teman. Setelah atribut mahasiswa bisa mengambil sebuah KRS, yang mana nanti KRS itu bisa mengambil pada mata kuliah. Dan nanti saya akan terus menjelaskan bagaimana perjalanan ataupun
susunan dari RD yang saya buat ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat entitas mahasiswa ya teman-teman. Mahasiswa maksudnya misalnya KRS. Oke, untuk KRS terlebih dahulu. Kayaknya kalau KRS terlebih terlalu jauh kayaknya ya, tapi gimana ya, KRS atau dosen dulu ya. Oke, kita KRS saja dulu ya. KRS, setelah itu kita bisa ke mata kuliah, kita pindah ke dosen, nanti akan tersambung ke mahasiswa semua teman-teman. Tenang. Oke, kita lanjut saja ya mungkin teman-teman. Itu setelah ini kita akan buat tentang KRS. Kita buat dulu, kita taruh di sini. Mungkin ini saya perkecil saja ya teman-teman, untuk lebih menghemat tempat saja mungkin ya. Meskipun ini sudah otomatis dari Draw.io nya, jadi kita perkecil saja. Seperti ini ya teman-teman. Waduh, apa ini? Oke, kita lanjut kepada entitas berikutnya adalah KRS. Nah, kita copy saja ya. Terusnya di ini loh. Copy ini. Kita Ctrl C, terus di sini Ctrl V. Nah, sudah sana ya teman-teman. Kita taruh di sini saja mungkin ya. Untuk pertama ini adalah KRS ya. Tadi kita akan membuat KRS dulu. KRS. Oh ya, ini saya kok pakai huruf besar semua ya. Maaf. Name NHS. Nah. Yes. Ini ya teman-teman. Kayaknya saya kurang cocok lagi ya teman-teman. Gimana kalau kita pindah ke arah kiri ya ini? Kita buat ini seperti ini, Bang. Seperti ini. Jangan jauh-jauh. Karena ini ada 7 ya. Jadi kita buat 3 dan 4. Karena nanti akan ada entitas yang harus data juga teman-teman. Nah, seperti ini. Sini juga ya, sini aja ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Di KRS kita lanjut kepada KRS ya teman-teman. Di KRS sendiri ada beberapa atribut tertentu ya teman-teman.
Langsung saja ke dalam atribut-atributnya. Atribut KRS yang pertama adalah ID KRS. ID KRS. Kita edit jadi ID KRS seperti ini, mungkin cukup ya. Kita taruh di atas lah, di sini ya. ID KRS itu kita copy saja ya. Kita copy saja dulu. Untuk KRS itu ada 5 atribut. Nanti kita copy saja sampai 5. 4 tinggal satu lagi. Oke, sudah 5 ya teman-teman. Kita susun dulu. Setelah itu kita akan mengubahnya satu persatu. Di sini KRS. Setelah di KRS ada yang namanya semester. Kenapa kok semester dari KRS? Karena KRS ini kan kartu apa ya namanya, saya lupa. KRS kartu lupa saya. Intinya KRS ini tentang kita mengambil sebuah kelas ataupun mata pelajaran ya teman-teman. Tentu saja ada semester, terus ada yang namanya tahun ajaran, dan juga ada yang namanya NIM. Nah, NIM di sini kita akan nanti relasikan menggunakan foreign key pada NIM ini. Pada NIM di KRS kita akan menggunakan foreign key, dan kita akan relasikan kepada NIM yang ada di mahasiswa teman-teman. Adalah nanti kita akan membahas lebih lanjut di database-nya teman-teman. Untuk NIM, setelah NIM itu ada yang namanya kode NIC, kode MK. Nah, kode MK kok udah mix sih. Kode MK apa itu? MK adalah kode mata kuliah. Nah, sama kode mata kuliah ini nanti kita akan kasih foreign key, yang mana foreign key tersebut kita akan relasikan kepada mata pelajaran nantinya teman-teman. Oke, kita sambung-sambungin dulu ya teman-teman. Oke, kita sambungin dulu mungkin. Kita langsung saja diedit ya teman-teman. Aduh, dengan ini kok klik. Waduh, nggak bisa ternyata ya, harus pakai ini. Ini ya teman-teman, gambaran dari DRD KRS ataupun entitas KRS dengan atribut-atributnya. Oh ya, saya hampir lupa. Di sini ada yang namanya sebuah relasi
relasi ini tentunya penting di dalam sebuah entitas entity relation diagram ini teman-teman. Oke, di sini untuk lebih perjelas ya, saya akan memberikan sebuah entitas relasinya, yang mana mahasiswa ini adalah dapat memiliki ya Allah, ternyata salah ya teman-teman, KHS teman-teman, maksudnya salah KHS ya teman-teman, KHS teman-teman, KHS. Oh ya, benar maaf, KRS teman-teman, yang mana di sini mahasiswa dapat mengambil sebuah KRS. Apa itu relasinya adalah mengambil, mahasiswa dapat mengambil KRS. Apa ya kalau di mata kuliah itu namanya, saya lupa juga apa namanya. Intinya ini itu bisa dikatakan one to many. Mahasiswa dapat mengambil banyak KRS. Nah, seperti itu teman-teman. Sedangkan KRS hanya bisa diambil KRS juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa teman-teman. Nah, seperti itu kan lebih teman-teman. Oke, di sini kan kita mencoba entitasnya relasinya, entitas mulu. Entitasnya. Oke. Nah, kita taruh di sini mungkin. Nah, kurang apa ini ternyata ya. Biar lebih dramatis, biar lebih estetik maksudnya. Nah, nanti kita anggap tali aja ini. Kita tarik ke sini teman-teman. Kita tarik juga ini. Ini kemana ini? Entitasnya taruh di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini adalah ini nih. Maaf. Ini. Nah, di sini ke sini. Terus tambah lagi. Ini ke sini. Terus ke sini. Nah, ini terus seperti ini ya teman-teman. Kita berikan di sini adalah mengambil ya. Mengambil dan kita berikan di sini penjelasan bahwa ini adalah one to many. Nah, ini adalah seperti ini ya teman-teman. Maaf. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, setelah ini atribut mahasiswa entitas mahasiswa dan atributnya sudah berelasi kepada KRS. Mahasiswa dapat mengambil KRS, di mana di KRS ada sebuah idea KRS semester, tahun ajaran, NIM dan kode MK ataupun kode mata kuliah. Oke, setelah ini kita akan masuk ke dalam yang penting juga tentunya di dalam akademika, itu adalah mata kuliah. Oke, di sini kita langsung saja membuat sebuah table bukan table, sebuah R diagram yang bernama mata kuliah. Kita buat di sini ya teman-teman, di atas KRS saja, atas KRS, karena kita nanti akan memberikan juga tentang relasi juga dari KRS ke mahasiswanya. Ini kurang bawah juga. Ya, jika hasilnya nanti kurang memuaskan ya, namanya juga pemula lah ya, tapi saya akan mencoba yang terbaik yang saya mampu seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya lupa teman-teman. Jadi maksudnya, nah, biar sama ya teman-teman, besarnya, lebarnya biar sama. Kita taruh di sini ya, atasan sedikit. Namanya adalah mata kuliah. Nah,
ini besar ini ya teman-teman. Untuk entitas itu saya akan kasih besar. Kuliah ini mahasiswa juga salah. Mahasiswa, nah seperti ini ya teman-teman. Nah langsung saja kita masuk ke dalam atribut-atributnya dalam mata kuliah ini. Untuk yang paling penting itu adalah kode ya, kode mata kuliah tersebut. Ya nanti apa aja ya, contohnya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika. Kalau kode dari bahasa Indonesia itu 1, bahasa Inggris 2, bahasa Arab 3, dan seterusnya. Nanti ketika kita akan menginput sebuah data itu, kita tidak harus menyebut ataupun menyebut dari sebuah mata kuliahnya. Kita hanya butuh menyebut dari sebuah kodenya saja. Jika kita ketik 1, maka adalah bahasa Inggris. Ketika ketik 2 adalah bahasa Indonesia. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut kepada atributnya ya teman-teman. Kita ambil mula ini ya. Ctrl C. Kita taruh di sini ada 6. Ctrl V, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah ini ya teman-teman. Untuk pertama di sini adalah kode MK. Nah, kode MK seperti yang saya jelaskan tadi, KRS akan mengambil dari ini juga ya teman-teman, relasinya nanti. Terus ada SKS, juga ada semester, ID Prodi, dan yang terakhir NIDN. Apa sih itu NIDN? NIDN adalah nomor induk dosen ya teman-teman. Nanti dosen juga dapat mengambil mata kuliah, tapi lainnya dengan mahasiswa. Nanti dosen, jika mahasiswa bisa mengambil KRS untuk dipelajari dan berrelasi pada mata kuliah, sedangkan kalau dosen itu mengambil mata kuliah untuk menilai mahasiswanya teman-teman. Seperti itu. Sudah ya ini kurang atas. Ini adalah lab. Ini ya teman-teman. Oke, kita berikan relasi dulu ya di atas ini. KRS ini memiliki relasi kepada mata kuliah adalah diambil KRS, mata kuliah diambil melalui KRS. Seperti itu ya teman-teman. Saya tampaknya tidak akan terlalu bertele-tele ya teman-teman, takutnya nanti teman-teman sedikit tidak mengerti dengan penjelasan saya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat dan secara kemampuan saya saja. Diambil.
ini adalah anak-anak atau sebuah atribut dari mata kuliah. Oke, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita akan lanjut kepada selanjutnya, itu adalah dosen. Oke, kita berikan dulu ya kodenya. Tetap sama, ini adalah mantu ini juga ya kayaknya. Lanjut kita akan membuat dosen kita akan taruhkan di sini ya teman-teman, di sini. Dosen. Nanti jika selesai saya akan menjelaskan lagi karena alur-alurnya dari sebuah entitas relationship yang saya buat ini. Oke, lanjut kepada dosen ya teman-teman. Kita buat dulu. Ini ya teman-teman. Apa ya, dosen memiliki beberapa atribut NIDN, nama dosen, alamat, nomor telepon, dan ID prodi juga ya teman-teman. Lanjut kita membuat atribut-atributnya ya teman-teman.
sini kita akan berikan sebuah relasinya ya teman-teman. Relasinya adalah dosen ini belum saya dosen belum saya juga ya teman. Katuk IDN dosen dapat mengajar mata kuliah bla 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 seperti itu ya teman-teman. Dapat mengajar mata kuliah dan dosen akan bisa nanti dosen juga bisa menyebut kayak nilai juga nanti ya teman-teman. Mengajar kita lihat dulu rada-rada aneh ya teman-teman, berantakan, tapi ya seperti inilah namanya juga pemula. Semoga nanti saya bisa lebih improve untuk kedepannya. Oke, setelah itu dari dosen ada dosen sebelum bukanlah program studi ya teman-teman. Dosen itu nanti akan dinilai oleh program studi. Kita kasih jalan dulu. Ini ya. Kita buat di sininya mungkin, di sininya. Oke, kita buat atribut lagi. Aduh, apa ini sih? Ini cukup ya. Ya, mata ini program studi. Program studi apa sih? Program studi itu adalah sebuah apa? Saya kurang tahu juga. Maaf. Program studi itu kayaknya seperti mata kuliah apa ataupun iya mata kuliah apa yang dosen itu ambil, maksudnya yang dosen itu pilih ya benar. Nah di sini ini teman-teman, di program studi ini kita akan program studi itu adalah intinya itu berkaitan dengan jurusan ya teman-teman. Program studi jurusan Fakultas Teknik, apa sih program studinya ya, tentang IT, tentang internet teknologi gitu teman-teman, ataupun network seperti itu teman-teman. Di sini tadi kan kita sempat membuat dari dosen ada adiprodi, terus dari mata kuliah juga ada adiprodi, begitupun dengan mahasiswa juga ada adiprodi ya teman-teman. Adiprodi itu berasal dari mana sih adiprodi itu? Nah, berasal dari program studi ini teman-teman. Program studi ada program studi teknik informatika, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita berikan edit atribut dulu. Ada 4 atribut. Ini ya teman-teman, kita kasih sini dulu. Aduh, salah.
setelah ini kita akan mengerti apa itu program studi. Pertama di sini ada ID prodi. Ini semua akan masuk kepada ID kepada program studi ini, teman-teman. Maaf, udah selek ya di tenggorokan. Lanjut, program studi apa sih? Program studi ID prodi. Saya prodi, kita sama guys saja ajak dengan yang sebelumnya. Ada ID prodi, nama prodi, jenjang apa? Jenjang adalah pendidikan yang sedang kita tempuh. Berarti apa sih? S1, S2, S3, sarjana, magister, itu ya teman-teman. ID fakultas. Nah, seperti ini. Oke, ini ya teman-teman. Kita di sini kasih relasi juga. Apa sih relasinya? Relasinya adalah program studi ini menaungi dosen ya. Seperti tadi yang saya bilangkan, program studi ini adalah sebuah jurusan ataupun sebuah jurusan ataupun sebuah program yang kita ambil. Maksudnya yang dosen ambil. Yang dosen itu dinaungi oleh itu. Apa sih? Ya, prodi ini. Prodi seperti yang tadi saya bilang, di sini relasinya adalah dinaungi lah itu. Dinaungi. Menaungi. Maaf. Karena ini kan berasal di atas dari ada program studi di sini. Program studi menaungi dosen. Nah, di atasnya lagi ada apa? Ada fakultas ya teman-teman. Dan terus lagi ada universitas, tapi kita tidak akan membahas sejauh itu karena di perintah wasnya tidak sejauh itu ya teman-teman. Studi kasusnya menaungi, kita kasih dulu garis-garis supaya jelas. Kita kasih lurus saja. Nah, ini kayaknya terlalu panjang. Nah, dari sini dia ya. Nah, kita tarik bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita tarik juga ini. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kita kasih juga panah-panah biar lebih jelas. Seperti yang saya katakan tadi, ada sebuah fakultas teman-teman di atas sini. Itu saja ya teman-teman, biar lebih singkat waktunya saja.
fakultas sendiri tidak banyak ya teman-teman, cuma ada ID fakultas dan nama fakultas saja, karena nanti fakultas ini hanya menerima dari program studi. Nah, dari program studi inilah semua nilai, nama dosen, nama mahasiswa, hasil KRS, KHS itu masuk kepada program studi semua dan diinput ke fakultas. Jadi anggaplah program studi ini adalah sebuah sebuah wadah, yang mana wadah itu untuk menampung tandon air, yang mana air itu disimpan nanti akan dialirkan kepada fakultas kepada universitas, itu ya teman-teman. Terus mengalir itu ke bawah ya teman-teman. Ya saya tidak menemukan kata-kata lain lagi, maaf. Lebih seperti itu ya teman-teman, berurut lah gitu lah. Kita kasih relasi dengan kita kasih dulu ya, apa namanya, sebuah atribut. Nah, seperti yang tadi bilang, cuma ada dua, geser, cuma ada dua atribut. Itu ada nama fakultas, kita taruh di kan kiri, ada mungkin ID fakultas dan nama fakultas apa. ID besar, ID fakultas, terus di sini V lagi nama fakultas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita kasih pada ini. Nah, ini akan jelas teman-teman dari fakultas. Nah, ini teman-teman, nama ataupun relasi yang bagus ataupun yang cocok adalah memiliki fakultas, memiliki program studi. Program studi apa aja nama program studi? Ada teknik informatika dan sistem informasi. Dan setelah itu program studi ini menaungi apa? Program studi ini menaungi dosen. Lanjut kepada bawah ya teman-teman, tapi ini belum selesai ya teman-teman, masih ada beberapa lah yang belum saya lanjutkan. Segera memiliki, ini kan sudah jelas ya teman-teman. Harusnya saya memulai dari atas dulu, tidak mulai langsung di tengah, tapi saya ambil yang lebih lumrah saja lah. Gimana kalau fakultas apa, sebuah kampus itu biasanya yang terkenal adalah mahasiswanya ya. Gak mungkin apa aja sih di sana gitu. Mungkin ya nanti gambaran saya seperti itu ya. Kalau salah ya setiap orang punya pendapat sendiri masing-masing. Nah, ini ya buka sih, buka ini. Nah, oke, fakultas sudah ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Belum sudah sih, tapi ini sebagian mahasiswa. Jadi seperti ini, fakultas itu menaungi sebuah program studi, memiliki sebuah program studi. Apa program studinya? Kalau di kampus saya itu ternyata program studinya itu adalah fakultas teknik
mempunyai program studi teknik informatika dan sistem informasi. Di dalamnya program studi ini menaungi dosen, di mana dosen ini memiliki nama-nama dosen, NIDN, dan alamat-alamat tertentu. Dan dosen ini juga mengajar sebuah mata kuliah. Nah, sedangkan mata kuliah ini bisa diambil dari KRS. Nah, terus KRS bisa mengambil mahasiswa bisa mengambil KRS karena apa? Karena mahasiswa bisa mengambil banyak KRS dan KRS bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Begitupun dengan KRS bisa diambil oleh banyak mata kuliah, sedangkan mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak KRS. KRS itu apa? Ya dari mahasiswa. Seperti itu, teman-teman. Sama hal dengan ini, saya lupa memberikan penjelasan. Di sini juga adalah waktu ini ya teman-teman. Satu seperti ini. Sama juga program studi ini. Nah, satu per n. Nah, baru ini hanyalah 1/1 one to one. Kenapa one to one sih? Karena ya gitu, fakultas. Bentar teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Maaf barusan ada sebuah kendala. Saya sedikit flu ya teman-teman. Di sini fakultas program studi one to many untuk ya ini fakultas. Oh ya, fakultas ini one to many juga ya teman-teman. Ada lah nanti alasannya. Nanti saya akan berikan kejelasan di sini. Oke. Nah, ini di sini juga teman-teman. Program studi ini tentunya di program studi itu, program studi juga nanti tadi kan kita membuat program studi ada sebuah ID prodinya ini teman-teman. Jadi kita akan memberikan sebuah jalan juga dari program studi ke sebuah mahasiswa. Apa relasinya? Sama-sama menaungi teman-teman. Sama-sama menaungi. Oke, kita sini, kita kasih di sini ya teman. Kita tarikan ke sini. Mungkin sedikit udah ya ini. Nah, ini ya teman. Nah, ini. Ini saya gunakan aja. Nah, seperti ini. Nah, apa sih relasinya? Relasinya adalah menaungi juga ya teman-teman. Saya lupa ada relasi. Saya taruh dulu di sini. Ini ya. Dulu menaungi. Nah, apa statusnya? Sama, adalah one to many. Ya, one to many. Berarti adalah 1n ya teman-teman. 1/n. Nah, seperti ini. Oke, lanjut teman-teman. Setelah kita membuat beberapa hal ini, seperti dari fakultas memiliki sebuah program studi, menemui dosen dapat mengajar, kita lanjut kepada hal-hal yang kita belum bahas, yaitu tentang
kelas, ruang, maupun KHS ya teman-teman, KHS dan pembayaran nilai dan sebagainya. Oke, kita mulai dari sebuah ruangan saja ya teman-teman, biar tidak tidak berlama-lama saja. Nanti saya akan jelaskan tentunya. Kita buat dari ruangan. Ruangan maksud ini ya. Ruangan. Di dalam ruangan ada atribut-atributnya. Di sini saya berikan 3 atribut saja. Ada ID ruang tentunya, nama ruang, ruang 1TI, ruang lab 1, ruang lab 3 itu ya, dan kapasitas. Kita berikan ini. Ke sini sih. Ruangan, tentunya kita tidak asing dengan ruangan. Berarti setelah ruangan ini kita akan ada kelas ya teman-teman. Kelas itu ya kelas tempat kita belajar, kelas. Tapi kita buat ruangan karena ini adalah sebuah perintah dari dari perintah kuasnya. Nah, lanjut. Nah, di sini kita akan membuat ruang. Ya, ruangan kelas maksudnya teman-teman. Ini aja. Nah. Betul sekali. Kelas. Nah, kelas. Kelas atribut-atributnya. Jadi kita buat pinggir dua ya.
tentunya di sini juga ada sebuah relasinya ya teman-teman. Apa sih relasinya? Kelas itu digunakan untuk uangnya. Seperti ini. Lanjut. Kelas ini bisa digunakan tentunya oleh mahasiswa teman-teman. Kita buat dalam kelas ini ya teman-teman. Duduk kelas ini cok. Apa sih relasi yang cocok buat dari mahasiswa ke kelas? Kita di sini kan mengikuti lumrah, biasanya kalau orang tua atau murid-murid itu bilang kepada orang tuanya, oh ya bu, sekarang kita akan mengikuti kelas. Jadi di sini kita akan menggunakan relasi yang bernama diikuti. Diikuti mahasiswa, kelas diikuti oleh mahasiswa, maksudnya seperti itu. Oh, mana-mana. Nah ini sudah. Setelah ini kita akan membuat tentang KHS, pembayaran, dan tentunya nilai ya di sini teman. Ya, benar. Oke, kita masuk kepada selanjutnya adalah pembayaran ya teman-teman. Aduh, maaf. Aduh. Lanjut. Mahasiswa di sini dapat melakukan sebuah pembayaran. Kita buat sebuah entitas pembayaran. Terima kasih tadi nih. Pembayaran ada apa aja sih di pembayaran? Di pembayaran itu banyak ya teman-teman. Ada ID pembayaran, jenis pembayaran, tanggal bayar, jumlah, status apa, bukan status jomblo ataupun kawinnya, maksudnya itu status lunas atau tidak, atau belum lunas, dan tentunya NIM, mahasiswa apa, mahasiswa siapa yang melakukan pendaftaran itu.
di sini aja ya, di bawahnya ada 6. Oke. Lebih ya teman-teman. Di sini adalah ID pembayaran. Ada jenis besar juga, kita berbesar saja ya teman. Kalau sedikit kurang besar apa-apa. Ada tanggal bayar, terus jumlah, status, dah. Nah, nih. Dan NIM. Salah. Apa nih? Ini teman-teman. Nih. Mahasiswa melakukan pembayaran ataupun membayarkan, itu adalah relasinya ya teman-teman. Membayarkan. Nah, di sini kita kasih relasinya. Apa penyelesaiannya dapat tetap telah one to many ya teman-teman. Satu. Karena banyak mahasiswa harus melakukan pembayaran juga banyak mahasiswa dapat melakukan pembayaran, dan pembayaran dapat dilakukan oleh banyak mahasiswa. Di sini saya lupa
Nah, di sini mahasiswa dapat mengambil banyak kelas, dapat mengikuti banyak kelas. Jadi dan kelas juga bisa diikuti oleh banyak siswa. Jadi di sini sama, adalah one to many. Satu. Nah, tapi di sini kelas ke ruangan, ruangan ini hanya bisa digunakan oleh satu kelas. Contohnya kelas A menggunakan ruangan 1. Nah, jadi kelas B tidak bisa masuk ke ruangan ini lagi. Jadi maka di sini adalah one to one. Satu. Nah, gini ya teman-teman. Pembayaran. Jika pembayaran sudah selesai, kita akan lanjut kepada KHS. KHS adalah kartu hasil studi. Yang mana kartu hasil studi ini biasanya dimiliki oleh mahasiswa saja. Oke, langsung saja kita buat KHS-nya ya. Maksudnya adalah program apa? Entitasnya. Kita Ctrl D saja. Kita buat di sini mungkin ya, agak jauhan. Biar rada renggang. Kita namain KHS. Kok LHS sih, teman-teman? Ini juga kita lihat dulu. Oke, semua lanjut. Kita akan lanjutkan pada KS ada yang namanya ID KHS, semester, tahun pelajaran, dan NIM, IP semester dan NIM. Lanjut ya ke atribut-atributnya. Oke, kita ke sini, Ctrl V lagi, Ctrl V dan Ctrl V dan Ctrl V. ID KHS, semester, tahun ajaran, semester, IP semester, dan NIM. Seperti ini ya kawan. Dan dari ini KHS ini adalah kartu hasil studi yang mana nanti nilai-nilai mahasiswa itu yang berasal dari KHS ini akan diinput ke mahasiswa dan dihasilkan ke KHS-nya. Kita belum membuat tentang tabel nilainya ya. Nanti kita sebentar lagi akan lanjut pada tabel nilai. Kita kasih panah. Settingnya dengan KHS kita buat relasinya. Kok ini sih ini. Nah,
atas kepada mahasiswa kepada KS-nya. Nah, intinya. Adapun relasinya adalah memiliki ya teman-teman, dan kejelasannya tetap adalah one to many. Salah ayamnya one to many karena KHS dapat diambil oleh banyak mahasiswa, dapat didapatkan oleh banyak siswa, dan mahasiswa juga berhak, dan banyak mahasiswa juga berhak mendapatkan dari KHS-nya. Banyak KS sebenarnya. Apa sih kok banyak KS-nya? Nilai KS itu kan banyak dari KS-nya. Bahas nilai, kita lupa di sini membuat nilainya. Nilai itu ada di mana sih? Nah, nilai itu ada dari KRS-nya ya. KRS itu kartu program studi. Nah, jadi KRS ini biasanya diambil di awal semester. Diambil kita mau ambil pelajaran apa dengan SKS berapa, itu ada di KRS. Sedangkan KS ini adalah kartu hasil studi kita selama 1 semester. Oke, lanjut. Kita membuat, ini adalah sebuah terakhir untuk pembahasan kali ini. Kita buat nilai ya teman-teman, nilai. Dan kita berikan ada 5 ya, 6 ya, 6 ada 6 atribut di nilai. Kita Ctrl D saja, dan kita di sini ada id nilai. Kalau usah nilai tugas, nilai UAS, nilai UTS, dan nilai akhir dan ID KRS-nya. ID KRS. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tunggu dulu, kita kasih panah-panah dulu, kita perjelas dulu ya teman-teman. Untuk ini adalah anak-anak atau atribut-atribut dari nilai. Akhir nah ini teman, kita langsung kasih panah-panah saja.
Apa sih relasinya antara KRS dengan nilai ini? Baik, untuk relasi dari KRS dan nilai ini tentunya adalah hasil ya. Hasil adalah menghasilkan. Karena dari nilai ini, maksudnya dari KRS dan nilai. KRS ini menghasilkan nilai ya teman-teman. Setelah itu kita relasi terusan lagi, lanjut ke mahasiswa dan masa memiliki KS. Dan disinilah KAS itu akan menentukan seperti apa sih proses perjalanan mahasiswa tersebut selama satu semester, tentunya yang digambarkan dengan nilainya. Oke, kita berikan dulu di sini teman-teman. Kita kajian sini. Menghasilkan ya saat ini. Nah, kurang besar. Nah, apa sih penjelasannya? Sama, tetap one to ini. Karena apa? Karena nilai dapat diberikan oleh banyak KRS, sedangkan sama dengan KRS juga dapat menghasilkan banyak nilai. Maksudnya, oke, mungkin saya akan menjelaskan dari depan. Maksudnya dari apa yang telah saya buat ini, itu adalah tentang ERD akademik ya. Di sini kita akan menjelaskan dari fakultas terlebih dahulu. Fakultas adalah sebuah naungan yang mana di atasnya ada universitas. Fakultas sendiri mempunyai dua atribut, yang mana adalah ID fakultas dan nama fakultas. Sedangkan setelah fakultas itu, fakultas ini memiliki program studi. Setiap fakultas memiliki studi tertentu, program studi tertentu. Seperti ketika program studi kesehatan ada farmasi dan kesehatan, ada bidangnya juga. Berhubungan gini tentang teknik, jadi adalah fakultas teknik yang memiliki dua program studi, sistem informasi dan teknik informatika. Lanjut, program studi ini menaungi dua, ada dosen dan mahasiswa. Lanjut, dosen tersebut dapat mengajar banyak mata kuliah, sedangkan mata kuliah juga dapat diajarkan oleh banyak dosen. Sama hal dengannya dosen kepada mata kuliah kepada dosen. Kenapa mahasiswa tidak mengambil kepada mata kuliah? Karena mahasiswa ini susunannya itu berrelasi dari mengambil sebuah KRS baru bisa mengambil kepada mata kuliah. Relasinya tetap sama, mahasiswa dapat mengambil banyak KRS dan KRS juga dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Sama hal dengan KRS ke mata kuliah bisa mengambil KRS banyak KRS, dan KRS juga bisa dapat mengambil banyak mata kuliah. Lanjut, KRS di sini dapat menghasilkan banyak nilai, yang mana nilai-nilai itu dapat diinput kepada KRS kembali ketika semesteran, lanjut kembali lagi ke atas kepada mata kuliah dan kembali kepada dosen. Nah, di sini setelah nilai-nilai semua diinput, maka semuanya masuk ke mahasiswa dan terbentuklah mahasiswa memiliki sebuah KS, yang mana KS adalah sebuah hasil studi dari satu semester salah satu mahasiswa. Nah, di sini tentunya ada sebuah entitas mahasiswa yang berhubungan pada pembayaran, karena setiap kampus ataupun universitas memiliki sebuah peranan penting dalam pembayaran, terutama bagi mahasiswa ya. Sama halnya dengan mata kuliah dan KS ke mahasiswa, statusnya tetap sama, adalah one to many. Karena apa? Karena semua mahasiswa dapat melakukan pembayaran UKT, pembayaran wisuda, dan pembayaran hal sebagainya, dan juga pembayaran dapat dilakukan oleh banyak mahasiswa, teman-teman. Oke, lanjut, mahasiswa sendiri dapat mengikuti kelas
kejelasannya juga jelas di sini adalah one to many, yang mana banyak mahasiswa dapat mengikuti banyak kelas dan kelas dapat diikuti oleh banyak siswa. Namun di sini ada kejelasan lagi bahwa kelas ini dan ruangan adalah one to one, yang mana one to one di sini yang dimaksud dengan hanya satu. Jadi kelas ini hanya bisa menggunakan ruangan satu. Jadi gini perumpamannya teman-teman, jika ada suatu kelas, perumpamannya adalah kelas A ini belajar di ruangan lab 1 ya teman-teman. Ruangan lab 1 digunakan oleh kelas A. Nah, jadi kelas B ini tidak bisa menggunakan ruangan lab 1 karena telah digunakan oleh kelas A teman-teman. Jadi seperti itu kejelasannya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya menjelaskan pada sesi video penjelasan tugas akhir, tugas UAS di mata kuliah basis data. Mungkin ada banyak kekurangan ya teman-teman, terutama tadi sempat terkat karena saya ada flu sedikit dan sedikit batuk-batuk, dan jika ada sebuah kata yang salah itu murni dari saya, jika ada sebuah ilmu ataupun kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.